Tasti dari FKIP Pendidikan Sejarah 2018 Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan peninggalan pada zaman Hindu-Buddha yang tertulis tertera dalam relief Candi Borobudur. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kapal Borobudur. Mengapa disebut dengan kapal Borobudur? Karena kapal ini terdapat di relief Candi Borobudur. Nah, itu sebabnya kapal ini disebut dengan kapal Borobudur. Nah, pada zaman dahulu Candi Borobudur ini dibangun pada abad ke-8 Masehi, dan juga candi ini terdapat 7 relief bergambar perahu layar yang telah menggunakan layar ganda dan mempunyai charting atau outrigger. Nah, salah satunya yaitu kapal Borobudur ini. Nah, fungsinya cadik dalam kapal ini adalah untuk menjaga keseimbangan kapal. Jadi pada saat berlayar keseimbangannya itu terjaga. Nah, karena kapal ini hanya menggunakan dayung dan juga menggunakan layar untuk berlayar tadi, artinya kapal ini tidak menggunakan mesin dan hanya menggunakan dayung dan juga layar kapalnya. Nah, keberadaan relief kapal ini di Candi Borobudur itu tentunya membuktikan bahwa kapal ini pernah digunakan pada zaman dahulu. Nah, Borobudur ini merupakan peninggalan nenek moyang bangsa Indonesia yang banyak dengan keajaiban. Nah, sehingga Borobudur ini dibangun pada dinasti Sailendra dan dari kerajaan Mataram kuno yang membangun candi Buddha terbesar di dunia ini sekitar antara tahun 780 sampai dengan 840 Masehi. Nah, candi ini dibangun sebagai tempat pemujaan Buddha dan tempat ziarah. Nah, jadi pada zaman dahulu Candi Borobudur itu digunakan untuk pemujaan Buddha. Nah, di dalam Candi Borobudur itulah terdapat relief kapal ini yang kemungkinan besar pada saat itu digunakan pada zaman itu. Selanjutnya yaitu Borobudur dibangun dengan gaya mandala yang mencerminkan alam semesta dalam kepercayaan Buddha. Nah, strukturnya pun itu memiliki bangunan ini berbentuk kotak dengan 4 pintu masuk di titik berbentuk lingkaran. Nah, jika dilihat dari luar ke dalam hingga menjadi 2 bagian. Nah, jadi sudah kita ketahui bahwa nenek moyang kita zaman dahulu berlayar atau memiliki hubungan dengan sampai ke benua-benua yang lainnya. Nah, salah satunya itu tujuannya untuk berdagang. Nah, setelah kita ketahui bahwa Nusantara pada zaman dahulu kaya akan rempah-rempah. Nah, salah satunya yaitu kayu manis. Nah, kayu manis pada saat itu digunakan untuk bumbu masakan ataupun juga wewangian. Nah, pada saat itu untuk membawa kayu-kayu manis itu maka digunakanlah rute perjalanan. Nah, menggunakan kapal Borobudur ini. Nah, kapal maksudnya rute perjalanan pada saat itu dikenal dengan rute perjalanan kayu manis. Nah, yang salah satunya diekspedisikan lagi pada 2003. Nah, adapun rutenya itu menuju Aceh. Nah, jadi ini adalah merupakan museum yang ada di komplek Borobudur. Nah, jadi dari Candi Borobudur itu terdapat komplek museum yang dikhususkan untuk Candi Borobudur ini yang sekarang namanya yaitu kapal Samudra Raksa, yang artinya penguasa lautan. Nah, ini merupakan salah satu foto yang menunjukkan bahwa relief kapal Borobudur ini di relief Candi Borobudur. Nah, adapun ini replikanya. Nah, ini contoh kapal yang sudah berlayar. Nah, jadi kapal Borobudur ini tidak memiliki mesin karena kapal ini hanya mengandalkan
cadik. Nah, jadi cadik ini berfungsi untuk menyeimbangkan kapal agar tidak miring ke kanan ataupun ke kiri. Nah, karena tidak menggunakan mesin, maka kapal ini menggunakan dayung dan juga layar untuk perjalanannya atau pada saat berlayar. Nah, mengapa pada saat ini kapal ini dinamakan sebagai kapal samudra raksa. Nah, ini diberikan nama oleh Presiden Megawati pada saat itu, yang artinya penguasa lautan. Namun pada zaman dahulu kapal ini dikenal dengan kapal Borobudur karena terukir dalam relief Candi Borobudur yang pada saat itu dibangun pada abad 8 Masehi. Nah, jadi kapal samudra raksa ini yang sebelumnya dinamakan sebagai kapal Borobudur karena terukir di relief Candi Borobudur yang pada saat itu dibangun pada abad 8 Masehi. Nah, memiliki museum atau rumahnya sendiri. Nah, yang terletak di komplek Candi Borobudur yang tidak jauh dari letak Candi Borobudur itu sendiri. Nah, Museum Kapal Samudra Raksa atau Candi Borobudur ini merupakan museum tentang sejarah kemaritiman Nusantara yang terletak di komplek area Taman Wisata Candi Borobudur dan diresmikan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat pada zaman dahulu. Nah, museum ini adalah sebuah upaya pengembangan yang kreatif dan inovatif dengan misi mencerdaskan bangsa melalui visualisasi dan sejarah kemaritiman di Nusantara. Museum Samudra Raksa adalah museum kapal yang terletak di Kompleks Taman Wisata Candi Borobudur. Di dalam museum ini terdapat wujud asli dari kapal Samudra Raksa yang pernah digunakan untuk berlayar dari Indonesia sampai ke benua Afrika pada tahun 2002. Lokasi Museum Samudra Raksa dapat dicapai saat berkunjung ke Candi Borobudur. Kita dapat berjalan ke arah utara sekitar 50 meter dari jalur keluar menuruni candi. Museum ini memiliki 2 bangunan utama, dan pintu masuk museum menghadap ke selatan atau menghadap ke candi. Kapal Samudra Raksa pernah digunakan untuk berlayar dari Indonesia sampai ke benua Afrika dalam rangka napak tilas jalur perdagangan rempah-rempah yang terukir di relief Candi Borobudur. Kapal ini menempuh rute dari Jakarta ke Seychelles, kemudian ke Madagaskar, dilanjutkan ke Cape Town, sebelum akhirnya berlabuh di Accra dan membutuhkan waktu kurang lebih 7 bulan. Salah satu keistimewaan kapal ini adalah sepasang cadik yang berada di sisi kanan dan kiri kapal. Cadik ini digunakan untuk menyeimbangkan kapal saat berada di air. Keistimewaan lain dari kapal ini adalah ijuk yang berada di kedua ujung tiang kapal yang berfungsi untuk menangkal petir jika terjadi badai di tengah lautan. Saat memasuki museum, kita akan melihat relief kapal Samudra Raksa yang berada di dinding Candi Borobudur. Lalu kita dapat melihat relief perjalanan kapal Samudra Raksa yang berada di lorong. Dan setelah keluar dari lorong, kita akan masuk ke ruang audiovisual, di mana terdapat sebuah layar untuk menampilkan video dokumentasi perjalanan kapal Samudra Raksa dan beberapa barang antik yang ditemukan di dasar laut. Setelah memasuki ruang audiovisual, kita akan memasuki ruang diorama, di mana terdapat wahana diorama jalur perdagangan kuno dan beberapa barang kapal seperti jenis kayu, peralatan untuk membuat kapal, dan simpul-simpul tali pada kapal. Bangunan kedua adalah ruang pamer kapal Samudra Raksa. Di ruangan ini, kita dapat melihat alat-alat pembuatan kapal, alat makan dan obat-obatan, benda-benda dari Madagaskar,
peralatan dapur dan komunikasi, dan tentu saja kapal samudera raksa.